Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem pencernaan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Bapak Henry Didiarto, Eskep, Nurse MPD. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desiana Rifani Jarusta dengan NRP 2232796 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 2. Yang pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal yang mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, dimulai dari, yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, dan yang ketujuh anus. Adapun fungsi dari sistem pencernaan, yaitu melunakkan makanan, mendorongnya sepanjang saluran cerna, mencampurnya dengan empedu dari hati dan dengan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, menyediakan makanan, air dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh melalui proses pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecap dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecap relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfatorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar atau geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Sebagai contoh di gambar adalah struktur gigi. Selanjutnya, gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Selanjutnya, lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut, serta mengecap rasa makanan. Selanjutnya, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakorida. Selanjutnya, faring. Bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tukak dengan ruang gendang telinga. Bagian media disebut orofaring. Bagian ini
berbatasan ke depan sampai di akar lidah. Bagian inferior disebut laring. Laring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Selanjutnya, esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut, terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring, terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Adapun fungsi esofagus, yaitu menyalurkan makanan ke lambung, agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerak peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Sebagai contoh di gambar, merupakan gambar dari lambung. Berikutnya, struktur lambung. Struktur lambung terdiri dari yang pertama, lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa. Yang kedua, lapisan otot. Lapisan otot terdiri dari 3, yaitu lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus. Kedua, lapisan sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter. Yang ketiga, lapisan oblia yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari orifisum kardiak membelok ke bawah melalui curvatura minor. Yang ketiga, lapisan submukosa terdiri dari jaringan oreoporal yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya, lapisan mukosa berbentuk rugae atau kerutan dilapisi epitelium silindris yang mensekresi mukus. Selanjutnya, sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama, lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukak lambung. Yang kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna mencegah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang ketiga, prokusor pepsin atau enzim yang memecah protein. Selanjutnya, pencernaan pada lambung. Pencernaan pada lambung yaitu terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan mengosongkan makanan. Makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi cime. Sekresi lambung yaitu mukus, asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protease. Selanjutnya, usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang menyangkut zat-zat yang diserap hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Sebagai contoh di gambar adalah struktur usus halus. Yang pertama, struktur usus halus terdiri dari duodenum. Bagian atas usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo, duodenale, dan berakhir di ligamen Treitz. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum, yang merupakan bagian pertama dari usus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui
sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang kedua, jejunum. Usus kosong atau jejunum, atau terkadang sering ditulis yeyunum, adalah bagian kedua dari usus halus, di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Yang ketiga, ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7-8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Yang keempat, usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Bagian utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan makanan penyerapan zat-zat gizi. Bakteri berfungsi membuat zat-zat penting, seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Yang kelima, struktur usus besar. Usus besar terdiri dari, yaitu, yang pertama, kolon ascendens atau kanan. Kedua, kolon transversum. Ketiga, kolon descendensi atau kiri. Yang keempat, kolon sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Yang pertama, usus buntu atau cecum. Usus buntu atau cecum yang berasal dari bahasa Latin caeus yang berarti buta. Dalam istilah anatomi, adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Organ ini ditempuh pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki sektum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki sektum yang kecil yang sebagian atau seluruh digantikan oleh umbai cacing. Pada gambar, yaitu struktur apendisitis. Umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut apenditis atau radang umbai cacing. Apendisitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, infeksi rongga abdomen. Selanjutnya, rektum. Rektum adalah sebuah ruang yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dengan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Selanjutnya, anus. Anus merupakan
lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi, buang air besar atau BAB, yang merupakan fungsi utama dan kegunaan anus. Sebagai contoh di gambar adalah struktur rektum dan anus. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu yang pertama asini, menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim protolitik memecah protein ke dalam bentuk yang digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Contoh di gambar merupakan struktur pankreas. Selanjutnya, hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubung dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile, yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya mulai dengan hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati atau hepar. Zat-zat gizi dari makanan diserat ke dalam dinding. Di dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena portal. Vena portal terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk akan diolah. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.